nggak lihat HP. Punya tak cek. Hah? Enggak, sekalian. Dengan mulutku yo. Apa? Oke, Wih, ada Mbak Diantika nih. selamat datang. Nah, ini udah ada narasumbernya kita. Ah, Iya. narasumber Mas Dodo. Ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo Mbak Zubaidah. Irfan, oke, udah 12 nih. Ntar, saya tinggal dulu, Mbak. Oke. Ada Mbak Tika. Ada Jayanti, hai J. Gimana cutinya J? Halo Mas Fajar. Mas doain aku mutasi Jawa juga ya, amin. Oke, kita mulai kah? Oke. Yakin, 13. Apa? Apa? Bel. Ini mana bukumu? Ini kah? Oh ya wis. Kita gini aja ya. Oke. Mending landscape apa ya? Oke, mohon maaf kita apa? Kita buat layarnya jadi landscape ya biar bisa lebih memuat wajah-wajah Iya. Mohon maaf karena saya besar ya. dari kita. Butuh space yang agak besar juga. Oke, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam kawan pajak semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Widodo Ma'ruf di Dialog Pajak, dan kali ini narasumber kita yaitu Mbak Abel. Silahkan perkenalan diri dulu, Mbak. Iya, selamat malam teman-teman. Jadi sebenarnya di sini saya bukan narasumber ya, cuman rekannya Dodo aja. yes. Rekannya Dodo yang kebetulan diberi amanah sama Allah dan sama kantor jadi petugas yang khusus menangani pendaftaran NPWP. Oke, jadi kita di sini akan berdialog ringan. Tentunya dengan tujuan dialog pajak itu mengedukasi kawan pajak tentang permasalahan-permasalahan pajak secara umum seperti itu. Nah, tema kali ini Mbak Abel, Iya. yaitu adalah kapan nih anak muda harus punya NPWP. Oh, Nah, jadi kan menarik tuh. ini alhamdulillah di Kepangkalan Bun itu anak mudanya udah mulai aware nih tentang pajak, tentang apa. Nah, ini adalah tema ini kita angkat karena banyak masukan dari kawan pajak semua Mbak Bel. Gitu. Jadi seperti Oke. itu. Nah, jadi gimana Mbak, bisa dijelaskan secara detail atau mau singkat atau gimana? Kapan nih anak muda tuh harus Kapan punya nih? NPWP? Oke. Jadi kapan nih anak muda tuh boleh punya NPWP gitu ya? Iya. Jadi Mas Dodo kalau bicara soal pendaftaran NPWP ya sebenarnya kita mengacu di peraturan perpajakan kita ya, di ketentuan umum perpajakan. Ya. Jadi sebenarnya syaratnya untuk mendapatkan NPWP itu harus memenuhi dua hal. Dua hal nih. Oke, hal. ingat-ingat ya ada Ya, dua hal. dua hal. Jangan-jangan nanti masuk kuis pajak nih. Oh iya benar Oh juga iya. ya. Jadi tolong diperhatikan kalau kuis pajak bener semua bisa dapat hadiah. Ya, betul. Nah, Duanya itu apa, Mbak? dua halnya ini yang pertama nih persyaratan subjektif. Jadi kalau judulnya aja subjektif ya berarti Subjektif. Oke, ha? itu menyangkut personality-nya. Personality. Menyangkut Nggak usah orang bahasa Inggris pribadinya. gitu, Mbak. Oh gitu ya. Iya, yang Oke. biasa aja ya. Ilat-ilat Jawa enggak sah? Oh iya benar sih sama aku orang Surabaya Rek. Iya. Ya jadi Biasa aja. Yo. persyaratan subjektif itu antara lain yang paling penting dan paling utama itu yang pertama orang Indonesia atau orang yang berniat tinggal di Indonesia. Oke, jadi punya niatan tuh boleh. Boleh. Oke, misal orang Korsel gitu boleh ya, Mbak? Iya, orang Tapi Korsel. niat tinggal di sini. Oh ya boleh dong. Oke. Lanjut. Nah terus itu ya yang pertama ya, yang
nanti ada pertanyaan nih Mas Dudu. Gimana pertanyaan apa nih? Kalau misalnya nih aku orang Indonesia, tapi aku belum punya KTP, nah nanti kita bahas ya. Oke, nah ada tuh yang tanya kayak gitu ada Mbak. Ya. Ini pertanyaan terpilih. Oh iya gitu Jadi ya, ada ya? kalau ada pertanyaan terpilih dari para kawan pajak ini, nanti akan dapatkan hadiah juga. Jadi kawan pajak yang aktif ya di IG kita ya, terutama IG Pajak Pebun. Oke, Mbak, lanjut. Kita dapat hadiah juga nggak ya? Kita yang ngasih hadiah. Mbak. Oh iya benar. Jadi gimana Mbak Abel? Nah, Lanjut itu tadi, yang subjektif. ya. Ah. Nah, terus kalau objektifnya nih Mas Dodo, Ya, kita objektifnya singkat gimana? aja ya. Oke, Kalau dijabarkan nanti lama nih kita, nggak Oh, iya. tidur Berapa SKS ya nanti ya? Iya benar juga. Oke. Ya Nah. singkat-singkat aja, yang penting paham lah Ya, oke. para kawan pajak ini. Nah kalau yang objektif ini, kalau bicara soal objek kan pasti ada suatu hal, merujuk ke satu hal. Nah, dalam hal ini yang jadi objeknya itu adalah penghasilan. Penghasilan. Jadi ingat-ingat ya. Penghasilan. Objeknya itu penghasilan dan ada Penghasilan. subjeknya tadi ya. Betul. Warga negara Indonesia. Iya. Nah kalau untuk penghasilan sendiri kan nggak semuanya nih yang berpenghasilan pasti dikenakan pajak, ya kan? Oh gitu Mbak Abel. Jadi nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Misal penghasilan 1 juta kena nggak Mbak? Enggak dong. Enggak. 2 juta? Nah, enggak, tapi enggak. tergantung. Tergantung gimana Mbak Abel? Nah. Kondisinya gimana nih? Jadi kita itu namanya kita ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP. PTKP. Oke. Nah, PTKP-nya itu 1 bulannya 4,5 juta. 4,5 juta. Kalau statusnya single ya. Jadi Single. kalau di setahun kan 54 juta. Oke, jadi 4,5 juta itu 1 bulan. 1 tahunnya 1 tahunnya 54 juta setahun. Nah, itu kalau statusnya single nih. Single, oke. Nah, kalau kayak Mas Dodo kan udah nikah nih. Mbak Udah Abel juga. nikah. Iya sih. Iya. Udah mau punya anak juga ya, udah mau Amin, punya ya Allah, tanggungan. ya Allah, Nah, amin. gimana tuh kalau udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu, cicit, nah itu gimana, Iya. Mbak? Jadi kalau misalnya statusnya udah nikah, Oke, nikah. terusnya kepala keluarga kan Mas Dodo ya. Ya. Terus udah punya istri, berarti ditambah lagi dari PTKP tadi 54 juta ditambah 4,5. Oke, jadi nambah terus. Nambah terus, Jadi nambah terus. makin ada beban, makin besar PTKP. Betul. Sebenarnya PTKP itu buat apa, Mbak? Ya sekarang kayak gini. Kalau misalnya Mas Dodo nih penghasilannya 1 juta. Oke. Statusnya sebagai ini ya, pegawai. Pegawai 1 juta. Udah 1 juta. 1 juta kekecilan, Mbak. Contohnya jangan 1 juta. Ya udah deh. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Udah Oke. penghasilannya 2 juta, punya anak. Udah punya anak, punya istri, masih harus bayar pajak. Boleh nggak? Gimana rasanya? Berat. Nah, ya Nah, itu jadi fungsinya PTKP itu di sini. untuk tidak memberatkan. Iya, berarti. batasan Oke. lah intinya. Kayak gitu. Nah, Jadi kalau misal kita penghasilannya di bawah 54 juta atau ke atas, misal sesuai tanggungan, sesuai tanggungan. kita nggak perlu bayar pajak. Iya. Jadi Tapi khusus untuk karyawan. Nanti Karyawan kalau atau pokoknya yang dalam satu pemberi kerja. Nanti Satu kalau pemberi kerja. misalnya Mas Dudu nih PNS kan, ya ternyata punya usaha. Nah, nanti penghitungannya lain lagi. lain lagi. Oke, kita Iya. Nanti kita hold kita dulu. bahas ya, oke. Ini masih pertanyaan awal aja udah panjang Iya, penjabarannya. makanya Pak. itu. Oke. Nah, jadi untuk PTKP tadi maksimal nih tanggungannya 3 ya Mas Dudu ya. Jadi kalau 3. Oke. punya anak 4, yaudah yang maksimal bisa ditanggungkan di PTKP-nya itu 3. 3. Jadi 3 nggak itu- boleh Iya, nggak boleh. banyak-banyak kali ya. Iya, nggak boleh banyak-banyak. 2 anak cukup ya. Iya, kalau lebih banyak lebih ini nanti apa nggak bisa tertanggung lah. Oh iya. untuk PTKP. Tapi banyak anak banyak rezeki ya. Banyak. Iya, iya. jangan gitu. Iya. Mbak. Ada peraturan KB nih. Oh iya iya Dua anak benar cukup. benar. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi lanjut ke tadi soal Berarti PTKP syarat objektif ya tadi. Syarat jadi Punya paling penghasilan lah, baru satu tuh punya penghasilan. Iya. Ada lainnya nggak, Mbak, selain penghasilan? selain penghasilan objektif ya. Heeh. Umur gimana, Mbak? Umur Umur termasuk sih kan subjektif udah, ya. Iya, subjektif yang tadi. Berarti ditentukan itu. Umur tuh gimana, Mbak? Berapa nih harus punya NPWP? Kan anak Iya. muda kan kayak kita kan masih anak muda nih, ya kan? Ya, anak muda dong kita. 25 tahun kan masih Iya, muda ya masih kan? muda, Masih ya. gelora muda. Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman yang udah pernah daftar di online ya, kita daftar online itu kan pasti ada masukin nick. Nah, Mas Dodo kalau nggak punya KTP gimana bisa masukin nick? Oke, Gimana berarti- bisa daftar? Berarti syaratnya harus punya KTP dulu. Iya dong. Oh, Nah, kalau punya KTP minimal usia berapa? minimal 17 ke atas Nah, kan? ya Nah, itu. Berarti syaratnya 17 ke atas. Iya, betul. Nah, Oke. dari situ intinya itu gambaran umum ya. Iya. Kayaknya kita udah ada
Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan pajak nih yang kita kumpulkan, kita pilih 3 terpilih. Nah, oke, bagi pemirsa yang sekarang lagi nonton, wah, ini banyak loh Mbak Abel, Wih, 29 loh, 29. ya kan, Ya, yang ya, menonton. Kalau kita di ruangan penuh ini sebenarnya. Iya, Kalau iya. kita di aula udah kelihatan ramai nih sebenarnya, 29 orang ya. Nah, Oke. bagi yang lagi nonton, boleh bertanya dengan kita bisa gabung. Kalau yang mau bertanya boleh minta gabung sekarang sebelum kita bacakan pertanyaan yang ada di komentar. Iya, Gitu gitu aja kali ya. Iya, Karena kan iya, iya. penontonnya ini rame nih. Mm-mm. Nah, boleh ajukan pertanyaan atau minta gabung. Silahkan para penonton yang ingin bertanya mengenai pendaftaran NPWP. Jadi biar kita lebih interaktif Betul. nih, gitu. Silahkan. Mana nih? Sebentar. Ini agak miring-miring ya karena posisinya miring Mbak Abel. Kita belum bisa nyeting-nyeting yang agak ahli-ahli gitu ya, Masih pemula, Mas. Pemula. Biasa. Yang penting mah rame. Kalau malam rame kalau malam nih. Kita Oke, belum ada yang minta gabung, oke. Belum ada yang bertanya. Kita skip dulu. Kita lanjut ke pertanyaan di komentar ya. Oke, siap. Yuk, mari. Jadi ini pertanyaan dari @desi16 Fitriana. Oke. Jadi siap-siap ya Mbak, nanti dihubungi menghubungi kita atau kita hubungi nantinya. Jadi gini Mbak Abel, pertanyaannya. Kapan NPWP dihapuskan atau tidak berlaku? Oke. Oke, terus ada 2 pertanyaannya. Gila, keren banget 2 nih. Oke, ini ada yang minta 2 nih. Apa kita lanjut ini aja ya, permintaan aja kali ya? Udah ada yang minta nih. Oh ya, boleh. Kita minta ini pertanyaan, kita hold dulu ya, kita undang dulu nih yang mau gabung. Kita miring-miring ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Miring-miring dikit. Halo. Selamat. Iya. Halo. Ini kameranya udah nyala kah? Di Masih tempat buffering? aku sih di situ on enggak? Oh, masih puter-puter. Namanya siapa Kak? Namanya Anita, Mas. Anita. Ya, Asalnya dari mana? dari Pangkalan Bun. Oh, Pangkalan Bun. Oke. Ya, Kita sesuai nih. Mbak Anita di sini. Oke. Bentar, saya nyari pulpen dulu nih. Pangkalan Bunnya Pangkalan Bun mana, Mbak? Pangkalan Bunnya di daerah Kampung Baru, Mbak. Oh, di bawah ya? Di pas di sebelah Bank Mandiri. Jalan Ayani. Oh. Oke. Iya. Jadi gini Mbak Anita, apa yang mau ditanyakan nih tentang NPWP ini? Mbak Anita umurnya berapa nih? Usianya 28 tahun. 28 tahun. Oke, tahun. Mbak Anita. Ini nggak kelihatan ID-nya nih. Oke. Pertanyaannya apa, Mbak? Pertanyaannya kan, kalau seandainya kita nih membuat NPWP secara online itu kan, biasanya ada pertanyaan efektif apa tidak efektif gitu kan. Ya. Sedangkan persyaratan untuk membuat NPWP tuh seharusnya di atas PTKP. Ya. Gitu kan. Tapi pada kenyataannya banyak yang membuat NPWP secara online, mereka membuat itu penghasilannya di bawah PTKP gitu. Berarti dia non efektif gitu kan ya. Betul, Mbak. Iya. Terus kalau seandainya gitu, kapan sih harus efektifnya gitu? Sedangkan NPWP itu sudah dibuat gitu, Mbak. Oke. Ya. Oke, kita nangkap ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita buat itu tuh kan ada pilihan efektif atau non efektif tadi ya. Terus penjelasannya nanti bisa dijelasin ya Mbak Abel. Non efektif sama efektif tuh gimana sih, dalam kondisi apa? Terus yang kedua, kapan nih kita bisa efektif? Kan penghasilannya kalau di bawah PTKP dan lain-lain. Bisa dijelaskan Mbak Abel? Ya, emang gini ya Mbak ya, kebanyakan terkadang tuh beberapa perusahaan mewajibkan bahkan sebelum masuk perusahaannya itu diwajibkan untuk memiliki NPWP, padahal masih
masih baru daftar kayak gitu ya Mbak ya. Kebanyakan Ya, yang daftar NPWP itu seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke persyaratan subjektif dan objektif. Nah, mungkin kalau Mbaknya misalnya baru mau daftar, baru mau daftar di perusahaan, salah satu perusahaan. Nah, tapi kan Mbaknya udah memenuhi persyaratan subjektif, tinggal di Indonesia, udah punya KTP dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya udah bisa Mbak daftar. Cuman nanti akan ada kewajiban perpajakan yang berbeda. Jadi kalau penghasilannya di bawah PTKP, bawah 4,5 juta atau 54 juta tiap tahun, itu nanti kewajiban perpajakannya untuk membayar dan melaporkan itu ditunda dulu karena penghasilannya belum memenuhi di atas PTKP kayak gitu. Jadi nanti efeknya kalau misalnya statusnya non efektif, Mbaknya nggak perlu melakukan pelaporan tiap tahun karena nggak ada penghasilan yang dipotong itu nggak ada Mbak. Jadi kan masih di bawah PTKP nih kayak iya gitu. betul. Nah, terus kapan nih Mbak Abel waktunya kita efektif? Nah, jadi kan awalnya NE karena kurang dari PTKP, tapi ketika efektif itu kapan? Nah, ya, jadi kembali ke persyaratan tadi Mbak ya. Kita soalnya acuannya di persyaratan subjektif dan objektif. Kapan nih kita bisa mengaktifkan kembali statusnya? Jadi misalnya di tahun 2021 ini penghasilannya itu masih di bawah PTKP Mbak, masih di bawah 54 juta. Nah, ternyata di tahun 2022 ini ada misalnya Mbaknya naik pangkat nih, penghasilannya lebih dari PTKP. Nah, itu udah wajib diaktifkan lagi Mbak, kayak gitu. Nanti kalau Mbaknya lapor SPT tahunan tuh udah otomatis aktif statusnya. Tapi kalau misalnya nggak nunggu pelaporan SPT tahunan, ngajukan di kantor pun nanti tinggal ngisi form, jadi nanti bisa otomatis aktif lagi status. Kayak Jadi gitu. efektif ya, jadi. Efektif lagi. Aktif Jadi lagi. seperti itu Mbak Anita, apakah sudah jelas terkait pertanyaannya? Sudah jelas. Berarti kita harus lapor dulu bahwa penghasilan kita nanti di atas PTKP, baru kita bisa melakukan pelaporan. Yap. Iya. Nanti statusnya udah otomatis jadi aktif sendiri, Pak. Kayak gitu. Iya. Siap. Ini Mbaknya kalau boleh tahu kerjanya di mana, Mbak? Di Bank Mandiri. Kerjanya di enggak, kerja di SPBU. Di mana, Mbak? Di SPBU, Mbak. Oh, gitu. Jadi Ya. tapi emang dipersyaratkan untuk punya NPWP terlebih dahulu ya, Mbak? Tidak ada sih, cuman kan kita gitu. tahu kalau seandainya di atas PTKP kita harus membuat NPWP kan. Tapi Iya. untuk sementara gaji saya belum di atas itu. Oh, jadi iya benar-benar. Jadi Mbaknya ini statusnya belum punya NPWP. Non efektif sih. Oh, non efektif. Statusnya non-efektif. Oh, berarti selama belum lewat PTKP berarti nggak usah diaktifkan ya? Iya, Iya. jadi Mbaknya nggak perlu laporan SPT tahunan tuh nggak perlu Mbak selama statusnya non efektif. Ini kalau boleh tahu kemarin laporannya yang masih manual, laporannya maaf, daftarnya, yang waktu daftar itu masih manual apa udah online Mbak? Sudah lewat website online sih Mbak. Oh ya, mudah nggak Mbak? Apa sulit? Mudah, sangat mudah banget buat dipahamin. Mantap. Jadi mungkin bagi kalau misal ada teman-temannya Mbak yang mau daftar, bisa diajarkan atau diarahkan ke kita ya. Pokoknya alhamdulillah kalau mudah buatnya bagi masyarakat itu kita juga seneng Mbak. Iya, apalagi kalau buat kaum milenial kayak kita Mbak, itu tuh mudah banget 5 menit selesai ya kan Mbak ya? Ya, betul banget. Bener, websitenya bener-bener sangat membantu kita sih. Daripada kita selama nggak ada gangguan jaringan ya Mbak ya? Ya, selama kalian punya paket data atau nebeng wifi. Oke, terima kasih Mbak Anita. Oh, boleh ini Mbak, ID-nya apa ini sampai sekarang belum nongol ini. Akun IG-nya. AHY_ID. Apa saya? Nanti di chat aja ya. DM aja Mbak. DM aja nggak apa-apa. Oh iya, siap. Oke. DM-nya perihal pendaftaran NPWP secara online gitu aja ya berarti. Iya, boleh. Terima kasih Mbak Anita atas partisipasinya. Iya. Ini alhamdulillah banyak banget yang mau ikut. Oke, ini juga ada banyak pertanyaan nih yang diajukan. Kita miring-miring gini ya. Gini banget.
Oke, kita lanjut ini dulu kali ya, pertanyaan yang di komentar atau di Oke. DM kita yang udah masuk. Ini sebenarnya ada tadi ya kita terusin, Iya. kapan NPWP dihapuskan Dihapuskan. atau tidak berlaku, baik orang pribadi atau badan. Oke. Dan yang kedua itu dari Desi 16 Fitriana, tadi ada 2 pertanyaan. Ada sanksi nggak atas penyalahgunaan NPWP? Oke. Gimana itu, Pak? Ya, kita jawab dulu yang penghapusan itu ya. Oke. Kapan NPWP harus dihapuskan. Jadi kembali lagi acuannya kita kan di syarat subjektif dan objektif. Oke, kita harus balik ke situ terus ya. Soalnya itu subjektif, objektif, iya, subjektif, objektif. itu adalah acuan kita dari awal itu, Mas. Oke. Nah, kalau membuat NPWP aja dengan persyaratan subjektif dan objektif kan, Mas. Ya. Nah, berarti kalau menghapuskan juga status dua-duanya itu udah gugur. Status dua-duanya itu harus gugur. Iya, betul. Gugurnya ini gimana, Pak? Nah, gugur contohnya perang atau gugur apa? Ya. Gugur bunga pahlawan. Gugur bunga pahlawan. Oke. Ya, jadi contohnya kan kayak tadi persyaratan subjektif adalah orang Indonesia ya dan orang yang berniat untuk tinggal di Indonesia. Oke. Nah, kalau misalnya orang tersebut itu udah pindah ke luar negeri, kayak Anggun penyanyi. Pindah warga negaraan. Warga negaraan. Nah, berarti itu statusnya bisa. Ya, jadi yang pertama adalah itu ya, bukan lagi orang Indonesia. Bukan lagi orang Indonesia. Ya, udah berkebangsaan luar negeri. Ya. Terus yang kedua, orang tersebut sudah meninggal. Orang tersebut sudah meninggal. Terus yang ketiga, NPWP ganda. NPWP ganda. Ya, ini kalau sekarang ini sering ada kasus kayak gitu, Mas. Jadi kalau dulu terdaftarnya itu kan manual ya. Jadi manual. Oke. Koneksi database-nya kita dengan data di Spenduk Capil itu masih belum bisa sevalid sekarang. Jadi terjadi double nih. Terjadi double. Misal kayak saya Muhammad Widodo tuh bisa punya 3-4 NPWP. Betul. Karena yang dulu-dulu kan kalau sekarang kan wajib ngisi nick nih, Mas. Iya. Kalau dulu tuh nicknya dikosongin tuh udah bisa daftar. Dulu. Kalau sekarang nggak boleh. Oke. Sekarang harus punya nick ya. Nah, kalau sekarang nih Mas Dodo daftar, kan udah masukin nick sama nomor kakak nih. Jadi kalau mau daftar lagi tuh udah nggak bisa. Udah ada keterangannya NPWP sudah terdaftar. Nah, jadi itu ya ada NPWP ganda. Terus setelah itu, nah ini menarik nih. Wanita yang sebelum menikah udah punya NPWP. Wanita udah menikah? Belum menikah udah punya NPWP. Belum. Nah, ketika menikah, suaminya punya NPWP dan seharusnya NPWP-nya istrinya ini dihapuskan. Kayak Mbak Abel berarti? Iya. Mbak Abel sebelum nikah punya NPWP? Punya. Sekarang suaminya kerja nggak? Kerja. Punya NPWP? Punya. NPWP-nya dihapuskan nggak, Mbak Abel? Nah, harusnya dihapuskan. Harusnya dihapuskan. Kenyataannya? On proses, oke. Tapi aku bisa memilih kewajiban perpajakan terpisah dengan suamiku. Jadi boleh bisa dihapuskan, tetapi boleh memilih terpisah. Jadi tetap punya NPWP ya? Demi kemandirian wanita ya? Iya. Oke. Jadi melaksanakan kewajibannya secara pribadi. Kayak Mas Dodo nih, istrinya waktu belum nikah punya NPWP. Punya. Sekarang udah nikah? Masih punya. Ya, sama lah. Jadi kita sebagai ini edukasinya bahwa kita, jadi kalau kita punya NPWP pun kita masih menjalankan kewajiban masing-masing. Ya, betul. Ya, pertanyaan kedua tadi apa? Kalau sama kalau ini Mbak, badan itu gimana? Oh iya, kalau badan. Kan tadi kan orang pribadi nih. Nah, atau kalau meninggal, apakah bisa menghapuskan? Disebutin. Oh ya udah, meninggal. Ya. Meninggal. Nah kalau badan ini gimana? Kalau apakah kan nggak bisa meninggal, Pak? Badan iya. itu. Kalau badan itu lebih dilikuidasi atau dibubarkan ya. Likuidasi atau bubar. Nah kalau misalnya nggak punya usaha, tapi masih ada kemungkinan untuk membuat usaha beberapa tahun kemudian, itu cukup dinonefektifkan saja. Cukup dinon. Jadi kalau misal mau ibaratnya mau tidur dulu ya. Iya betul. Nggak usaha dulu nih. Iya. Jadi nonefektif dulu. Ya. Jadi syarat untuk likuidasi sama pembubaran itu harus apa, Mbak? Buktinya apa? Ya. Jadi waktu daftar aja harus ada akta pendirian ya. Akta pendirian. Akta pendirian. Jadi waktu menghapuskan pun harus ada akta pembubarannya. Akta pembubaran atau akta likuidasinya. Oke. Jadi seperti itu ya guys, kawan pajak semua untuk penghapusan. Nah tadi pertanyaan yang kedua. Kalau ya kan ini kalau nih Mbak. NPWP itu disalahgunakan. Ada hukumannya nggak? Nah, iya.
Kalau penyalahgunaannya itu kan udah masuk ranah pidana ya. Pidana. Pidana. Kalau dari peraturan perpajakan sendiri kembali lagi ke ketentuan hukum perpajakan. Jadi jika ada penyalahgunaan NPWP Ya. dan itu merugikan negara, Oke, harus merugikan negara ya. penyalahgunaan NPWP dan merugikan negara, itu ada hukuman pidananya minimal Ancamannya. 6 bulan penjara maksimal 6 tahun. Oke, jadi Tergantung, seperti itu ya. iya, jadi nanti tergantung jenis penyalahgunaannya seperti apa. Itu udah di ranah hukum, Iya. di pengadilan, kepolisian gitu ya Mbak. Iya, Abel, ya. betul. Ya, jadi seperti itu untuk pertanyaan pertama. Ya, kita mau mau gabung, ada yang mau Ada yang mau gabung lagi kah? Oh, ini ada Mbak. Ini yang dari awal nih, Mas Alexander. Oke. Kita ajak gabung coba. Mas Alexander masih bergabung kah, Mas Alexander? Oh, Enggak kayaknya ya. enggak ya. Enggak connect. Connect. Kita undang IG Dama. Oke, kita coba masih bergabung kah? Ini banyak yang mau bertanya nih Mbak Abel. Wih, banyak ya. Lanjut, oke. Tapi di Jawa tapi tinggal di sini gimana? Oke, Atik Cantika. Oke. Mbak Tika nih kayaknya. Mbak Tika. Oke guys, kalau kawan pajak yang mau gabung lagi bisa request. Oke, ini ada yang bergabung. Siapa nih? Oh, tak kira Mbak Tika. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam Ibu. Iya, malam. Ya. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Iya, malam. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ati. Ibu Asti. Ati. Ati, oh Ibu Ati. Oke. Ibu Ati, tinggal di mana Bu? Di Malang. Di Kota Malang. Halo, boleh lebih keras dikit suaranya Bu? Di Kota Malang. Halo. Ya, Halo? Di Kota Malang. Oh, di Kota Malang Bu. Dari Kota Malang. Salam marga Jati. Ya Allah. Oke. Bu Ati, ini ada pertanyaan apa itu? Ini tadi sudah saya DM. Oh ya, boleh dibacakan Bu? Ya, berkaitan dengan apa? Pelajar yang dapat Pelajar. Gimana? siswa itu kan kebanyakan tidak mempunyai penghasilan, tapi diwajibkan ber-NPWP. Kalau tugas belajarnya itu nanti apa ada kewajiban untuk pelaporan atau cuma di NE kan atau bagaimana? Ya. Ini berarti umurnya berapa Bu? 18. 18. Oke. Belum punya KTP atau udah punya? Udah. Oh, udah punya KTP. Tapi diwajibkan untuk punya NPWP gitu ya? Iya, karena ada beasiswa. Dan ada beasiswa. Oke, jadi pertanyaannya ini beasiswa. Oke. Ya, untuk laporannya atau di NE kan saja atau bagaimana? Laporan SPT. Oke. Lapor SPT-nya gimana Mbak? Kalau usia 18 dapat beasiswa, punya NPWP. Ini berarti ini ya, beasiswa kuliah ya? Apa beasiswa di luar negeri? Ya, betul. Kenapa Bu? Ya, betul. Ya, kuliah. Ya. Oke. Itu aja. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih sebelumnya.
Oke, untuk pertanyaan Ibu Hati, sementara masih kita hold dulu, kita mau bahas apa? Kita hold, kita ingin menjawabnya biar nggak salah. Nah, jadi mungkin nanti kita sampaikan di akhir acara atau kita next dulu kali ya pertanyaannya. Jadi terima kasih Bu Hati, pertanyaannya bagus. Waduh, sorry Mbak Abel lagi ada problem lagi batuk nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sambil nunggu Mbak Abel mungkin. Bentar. Oke, gimana Mbak Abel? Apakah udah bisa join lagi? Ada keselak ini kayaknya. Oke, untuk pertanyaan Bu Hati kita hold dulu untuk jawabannya. Oke, ini pertanyaan dari komentar lagi, Mbak. Oke, siap. Jadi dari @pecandu kamu. Bagaimana cara membuat NPWP? Lalu yang kedua ini ada pertanyaan, penghasilan untuk freelance, lapor SPT-nya bagaimana? Ya, oke. Jadi ada dua ya, cara membuat NPWP, terus kalau freelance itu harus bagaimana? Ya. Seperti itu. Cara membuat NPWP tadi sempat kita singgung sama Mbak siapa tadi? Mbak Anita. Mbak Anita. Ya. Jadi kalau sekarang cara membuat NPWP-nya udah online semua ya teman-teman ya. Jadi mudah banget sih. Cukup daftar di erek.pajak.go.id. erek.pajak.go.id. Ya. Kalau orang pribadi itu nggak perlu upload lampiran apa-apa ya, cuman siapkan nomor induk NIK sama nomor KK, soalnya nanti bakalan divalidasi sama data yang ada di Brandbook. Iya. Udah cerdas ya, nggak perlu petugas-petugas untuk Iya, betul. Nah itu dan cuman isi data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, pekerjaannya, alamatnya, domisilinya di mana, kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang badan, ini memang ada beberapa dokumen yang perlu dilampirkan, antara lain KTP pengurus yang ada di akta ya, sama NPWP pengurus, dan yang paling penting nih ada akta pendirian. Nah, akta pendiriannya ini yang diupload bukan halamannya doang ya, teman-teman. Jadi dari halaman awal sampai halaman terakhir maksimal 2 MB. Cukup nggak ya? Cukup aja sih kalau dikompres ya. Iya, bisa dikompres. Lah ya. Betul. Soalnya kebanyakan selama ini itu lucu gitu. Kan lucunya gimana? Tulisannya kan jangan ketawa dulu. Keterangannya kan harus upload akta perubahan ya. Ya. Tapi kadang tuh yang diupload tuh cuma halamannya doang gitu. Cuman halaman yang ada tulisan namanya pengurusnya doang. Gitu. Jadi itu nanti ditolak kali ya, Mbak Abel? Iya pasti. Enggak, kalau pendaftarannya tuh udah pasti secara otomatis diterima sama sistem. Cuman nanti bakalan ada keterangan kalau dokumennya itu nanti kalau waktu mau mengambil NPWP-nya secara fisik itu pasti nanti dimintain dokumen. Jadi nanti kita konfirmasi dulu ada dokumen yang belum lengkap seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ada yang mau bikin CV atau PT jangan lupa kalau yang diupload aktanya itu akta pendiriannya bukan halaman depannya aja ya. Juga bukan cuman halaman yang tulisannya ada nama pengurusnya. Semuanya dari awal sampai akhir. Ini bagi anak muda yang punya bisnis buat CV nggak memungkinkan ya, kan lagi banyak yang pengen buat startup ya. Kalau mau melegalisasi usahanya ya dijadikan badan, seperti itu ya Mbak Bella. Jadi syarat-syaratnya bagi teman-teman milenial generasi Z yang mau buat badan, insya Allah mudah online. Nah, kalau mau daftar langsung tuh bisa nggak sih?
NPWP itu sekarang di Ah. kantor pajak. Ya, Kan tadi ceritanya online nih. betul. Heeh. Ya. Kalau daftar langsung gimana Mbak Abe? Nah, biasanya karena sekarang kan udah peraturan terbarunya itu kan udah online semua. Iya, Dari sejak COVID kemarin kan kita juga meminimalisir tatap muka juga kan. betul. Kalau ada yang mudah kenapa bikin yang susah gitu kan Mas. Kalau Nah, datang udah terlanjur datang nih. ya udah nanti kalau misalnya ada yang terlanjur datang pasti akan kami bantu ini buat pengisiannya sekaligus nanti kan bisa tuh dapat kartunya langsung. Langsung. Jadi iya. Jadi tetap secara Secara online online. dan kita arahkan, kita Betul. layani gitu ya. Iya. Jadi teman-teman kalau bingung melakukan pendaftaran online sendiri, datang aja ke kantor pajak dimanapun Anda berada. Gitu nggak sih Mbak Abe? Betul. Nah, cuman emang ada beberapa keadaan yang memungkinkan kita buat menerima pendaftaran di loket kayak gitu. Oh, itu gimana Mbak Abe? Nah, yang selama ini terjadi itu kita bisa menerima pendaftaran di loket selama ada gangguan nasional dari pusat gangguan sistem. Oh, seperti itu. Iya, jadi kalau nggak salah akhir Juni kemarin tuh udah semingguan nih, ereknya itu bermasalah. Jadi database-nya kita yang connect sama Dispenduk itu lagi bermasalah. Oh, Itu Mas ya. Dudu. Jadi ada semingguan tuh nggak ada yang bisa kedaftar kecuali badan. Soalnya kan yang harus validasi NIK itu kan orang pribadi ya. Nah, itu ada ini akhirnya nanti ada surat edaran dari kantor pusat yang ini apa ya, intinya mengizinkan kita menerima pendaftaran di loket. Tapi ketika udah normal kembali, udah balik nggak lagi. nggak bisa menerima secara Oke, manual jadi lagi. kawan gitu kawan pajak. Jadi ya kita doakan nggak ada gangguan sistem ya. Amin. Secara online aja tadi kata Mbak Anita tuh 5 menit cukup Oh iya, mudah. benar 5 menit cukup. Jadi teman-teman sekalian jangan sungkan kalau kalian bisa mendaftarkan secara online. Misal ada teman, saudara, kakek, nenek atau siapapun yang mau mendaftar bisa dibantu. Atau kalau misal ditanyain di WA gimana cara daftarnya, kalau ribet arahkan aja ke kantor pajak terdekat. Oke, gitu ya Mbak Abel. Kita juga ada nomor pelayanan khusus ini ya NPWP ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala, biasanya cek link di profil ya. Ya, betul. Biasanya tuh kendalanya datanya di Dispenduk itu emang belum update. Jadi ketika NIK sama kakaknya di input itu ya keterangannya emang datanya nggak sinkron gitu. Nggak kedetek lah ya. Nggak kedetek. Nah, jadi gagal terus. Kalau misalnya ada permasalahan kayak gitu, itu bisa dikonfirmasi dulu ya di kami, bisa lewat WA tadi. Jadi pokoknya kalau ada permasalahan seperti itu bisa disampaikan lewat WA kalau misalnya nggak sempat ke kantor pajak. Kayak gitu. Cukup lengkap jawabannya. Satu lagi Mbak. Oke. Freelance. Nah, lapor SPT-nya gimana? Nah, kalau kan banyak nih yang kerja tapi lebih dari banyak pemberi kerja atau ibaratnya freelance tuh tidak tetap lah penghasilannya. Bisa ganti-ganti pengusaha perusahaan. Nah, itu gimana Mbak Abel? Nah, tadi kan kalau yang non efektif itu kan selama pekerjaannya dalam satu pemberi kerja. Nah, kalau freelance kan biasanya gonta-ganti nih. Iya. Dapat job dari PTA, PTB, PTC. Nah, itu kan intinya ada kegiatan usaha ya Mas Dodo ya. Iya. Nah, itu meskipun penghasilannya pada akhir tahun nanti di bawah PTKP itu tetap akan ada kewajiban pembayarannya, entah itu dipotong sama pihak perusahaannya kayak gitu, ataupun mungkin beliaunya menjalankan usaha sendiri di rumah. Oke, jadi bisa dianggap malah kayak UMKM ya, betul. Karena bisa beda-beda. Iya. Kalau misal nggak seperti itu nih, gimana Mbak Abel? Kalau dia tetap menganggapnya sebagai pekerjaan bebas, kan freelance, betul. Bebas dong. Nah, itu gimana tuh? Kalau pekerjaan bebas gimana? Nah, jadi kan nanti kalau pekerjaan bebas itu kita bisa mengajukan ya permohonannya dan nanti kita pakai penghitungan norma. Jadi kan kalau penghitungan norma, wah menarik nih penghitungan norma. Gimana? Kan kalau usaha yang biasa nih Mas, UMKM gitu kan pasti dipotong. Pasti ada kewajiban membayar 0,5% dari omsetnya tiap bulan kan. Ada 0,5% ya. Jadi pajak UMKM itu 0,5% dari bruto. Iya, nah. Iya, Mbak. Betul, sip. Kalau misalnya aku freelance nih, terus aku memilih pakai norma aja gitu. Ya. Bisa, nanti penghitungannya pakai norma, cuman harus menyampaikan dulu KPP-nya. Disampaikan dulu kalau mau melakukan penghitungan pakai norma. Iya.
jatuh tempo ya, apa jangka waktunya itu sebelum tanggal 31 Maret, Heeh. sebelum SPT terakhir dilaporkan. Jadi misal Gitu. sekarang nih menentukan untuk freelance, jadi 31 Maret kemarin, tapi laporannya tahun depan, gitu ya Mbak Bel? Iya, betul. Lapornya tahun Ya, 2021. jadi SPT 2022 untuk lapor SPT 2021. ya kayak gitu. Jadi permodalannya seperti itu. Iya, jadi ini oh ya, ini juga ya teman-teman ya, kita tuh cuman satu website kalau buat pendaftaran di erek.pajak.go.id. Jadi kalau misalnya ada web-web lain yang Abal-abal memfasilitasi, ya pajak daftar iya loh, .ac ada .id ada yang kayak gitu gitu. .xyz yang Nah, aneh-aneh itu berarti ya nggak bisa jangan, ya, jangan ya percaya jangan ya. percaya. Jadi kita cuman ada satu website resminya erek.pajak.go.id itu secara nasional ya, dari Sabang sampai Merauke tuh paketnya yang itu. Jadi kalau misalnya ada alamat selain itu, nah jangan dipercaya, bisa jadi itu calo atau apa yang mengatasnamakan kita. Ingin mengumpulkan data aja. Iya, Jadi ingat go.id, go itu government. Nah, iya gitu aja betul. sih. Kalau selain go itu susah ya, Iya, susah dipercaya. iya soalnya kan Untuk pendaftaran NPWP betul. atau untuk pengurusan pajak lainnya. Nah, soalnya di pendaftaran di ireknya itu kan data-data yang sensitif ya Mas Bro ya. Heeh, Nih kakak, terus kalau misalnya usaha-usahanya apa, alamatnya di mana, penghasilannya berapa. Itu kalau buat tipu-tipu kan udah bisa jadi bahan tuh. betul Iya kan? sekali. Namanya buat teman-teman yang ada indikasi misalnya direkomend orang daftar pajak di selain erek.pajak.go.id itu di skip Mohon aja. hati-hati. Betul, kayak gitu. Tapi ada juga Mbak Abel website-website yang udah kerjasama sama Oh iya, DJP. betul, betul. Jadi nggak semuanya Nggak harus semuanya. pajak.go.id. Iya. Misal pelaporan pajak atau apa itu bisa lewat beberapa website Mm-mm. atau perusahaan. Iya, betul. Dan itu ada di listnya itu ada di pajak.go.id Pajak.go.id. juga, jadi Iya, bisa dicek bisa aja. dicek di situ juga. Jadi ada beberapa jasa yang Mm-mm. seperti itu. Betul. Oke, mungkin itu ini kita panggil satu lagi nih Mbak Satu Abel. lagi, oke. Penanya dari yang ikut live sini nih. Nah, tinggal 18 orang. Boleh yang mau gabung bisa minta gabung. Seperti itu. Boleh sekarang minta gabung, nanti pertanyaannya akan kita coba dengarkan. Oke, ini minta gabung Mas IG Dama. IG Dama. Oke, kalau ada yang mau gabung tadi
Ternyata saya ngomong masih mute. Oke, kalau ada yang mau gabung silahkan bisa minta request untuk gabung kalau ada yang mau pertanyaan. Masih. Apa? Belum gabung. Ya udah jawab pertanyaan. Yang di satunya itu. Udah. Iya udah. Harus punya BP. Oh. Oke, kita lihat. Ding. Ada yang mau bergabung? Silakan bagi para pemirsa yang mau bertanya tentang kewajiban NPWP, pembuatan NPWP dan lain-lain, bisa langsung minta gabung atau bertanya kalau misal nggak mau gabung silakan diajukan ke pertanyaan. Kita break sebentar sambil nunggu Mbak Abel. Kalau mau gabung oke. Ding. Kita lambaikan tangan. Masih ada 14 orang bergabung. Ini halo. Oke, ini Mas IG Dama minta gabung tapi belum bisa masuk-masuk ya. Apakah masih bergabung? Kita masih break dulu ya, karena ada keperluan dari Mbak Abel, narasumber kita. Jadi teman-teman kalau ya ada yang mau bertanya dulu bisa disampaikan lewat komentar atau mau gabung bertanya langsung juga bisa. Seperti itu. Nampaknya sudah masuk. Oke, Mbak Abel udah masuk tren apa on the track. Oke. Jadi gimana? Ini masih belum ada pertanyaan Mbak Abel.
Oke. Jadi kita jawab pertanyaannya dari Bu Atik ya, Wadik. tentang Oke. beasiswa. Ya. Kalau beasiswa udah 18 tahun, beasiswa kuliah, tapi diwajibkan harus punya NPWP padahal belum punya penghasilan. Nah, Oke. itu gimana Mbak Abel kewajiban? Ibunya nggak kita Oh, ibunya undang lagi. kita undang nggak? Bentar. Oke, kita undang lagi. Apakah bisa gabung Bu Atik? Kita undang, kita menunggu Bu Atik untuk gabung. Belum ACC nih Mbak. Gimana? Apa kita langsung jawab aja? Nanti Langsung jawab, ibunya nggak ini dong. nggak apa? Nggak Nggak ngerti. dengerin Iya, ya. nggak dengerin. Tapi ini ibunya masih nonton. Cuma ketika kita undang. Oh, itu sudah gabung. Oh, sudah gabung. Udah ada 2. Sudah gabung. Oh, ini Bu, berarti mohon di ACC dulu undangan kita. Jadi biar bisa ikut gabung. Oke. Oke, kita coba undang lagi Bu, biar bisa dengarkan. Tapi ini masih dengerin sih Mbak. Gimana? Sambil nunggu gabung kali ya? Iya. Bisa Ya, coba langsung dijelaskan. kita jelaskan aja ya. Oh, ini udah gabung. Halo Bu. Iya, Bu. Nah, silakan Mbak Abel. Ya nanti kalau misalnya ada update jawaban terbaru kita bisa hubungi Ibu lewat DM ya. Jadi terkait beasiswa itu sebenarnya bukan objek PPH Bu, bukan objek penghasilan gitu ya. Jadi kalau statusnya non efektif dan ini ya Bu ya, nggak ada pekerjaan ya. Mahasiswanya. Dia masih kuliah. Nah, jadi kalau statusnya sudah non efektif itu kan nggak ada kewajiban perpajakan untuk membayar dan melaporkan Bu. Nah, jadi itu nggak perlu dilaporkan. Kecuali nanti kalau misalnya anaknya udah kerja Bu, udah kerja, itu bisa diaktifkan kembali. Jadi kalau untuk biasanya kan Bu, ya itu udah nggak perlu dilaporkan lagi selama nggak punya penghasilan di atas PPKP. Soalnya dari beasiswa sendiri itu bukan objek PPH, bukan objek pajak penghasilan. Kayak gitu. Jadi tapi nggak apa-apa Bu, kalau udah punya NPWP pun nggak apa-apa. Statusnya kan yang mensyaratkan itu kan jadi pemberi beasiswa atau gimana gitu kan. Iya, seperti itu. Kecuali nanti kalau misalnya nih Bu, anaknya juga kerja, punya penghasilan, statusnya masih kuliah dan juga dapat beasiswa, itu nanti ada kolom sendiri Bu, buat pelaporan di SPT tahunan ini, di kolom penghasilan yang bukan objek pajak, bisa diisi di situ. Kayak gitu. Jadi tanpa penghasilan, tanpa menggunakan surat keterangan semacam itu, pernyataan bahwa tidak ada penghasilan itu. Jadi kalau misal masih kuliah sih, dia kan nanti kalau pas buat NPWP kan pasti memilih penghasilan di bawah PTKP atau non efektif tadi. Itu udah jadi statusnya pas NPWP-nya diterima, itu dia berarti udah non efektif dan tidak punya kewajiban untuk pembayaran dan laporan. Akan tetapi ketika dia menerima beasiswa itu terus ada kegiatan usaha, biasanya kan sekarang ada usaha atau kerja gitu kan. Nah, itu kalau pekerjaannya melebihi PTKP baru ada kewajiban melapor dan membayar. Tapi kalau misal sebelum itu ya udah non efektif aja, nggak usah bayar, nggak usah lapor. Kecuali kayak gitu tadi Bu, misalnya meskipun kuliah punya pekerjaan misalnya usaha gitu Bu ya. Nah, itu beasiswanya wajib dilaporkan, nanti ada kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kayak gitu. Pakai form berapa? Yang 1770. 70. Iya. Normal itu. Iya. Ya, oke.
Oke. Terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah? Saya kira sih masih cukup. Oke, terima kasih Bu Abi atas pertanyaan dan masukannya. Oke, Mbak Abel, ini mungkin closing statement terakhir atau pertanyaan terakhir di malam ini. Atau mau satu pertanyaan ini baru 4 Mbak Abel tadi pertanyaan. Atau udah aja? Udah aja. Oke, udah aja karena waktu udah menunjukkan pukul 20.26. Oke. Hampir 1 jam Mbak Abel kita Iya. live IG. Oke. Ada pertanyaan lagi. Hah? Ada pertanyaan lagi. Ada satu. Oke. Gimana? Mau satu lagi Iya, jawab? atau- boleh. Boleh. Ini menggenapi hadiah kita. Miring-miring ya. Oke. Saya sambil baca ya. Kalau KTP di Jawa, tapi tinggal di sini gimana Kak buat NPWP-nya? Oke. Nah, ini Ya. yang umumnya terjadi nih. Ini Iya. pertanyaan umum nih. Pertanyaan dari catat dulu nih. Ranamkul. Aku kayak nggak asing dengan namanya. Oke. Lanjut, Mbak. Terima kasih Mas Ranam. Gimana? Ya jadi kembali lagi ya, kita kan daftarnya udah pakai erek nih. Ya, meskipun nih kayak saya kan aslinya di Jawa, terus daftarnya di Pangkalan Bun ya bisa-bisa aja orang udah pakai erek. Nanti Iya udah. dikirimnya online. ke alamat tinggal atau alamat KTP? Alamat sesuai dengan KTP. Kalau di misalnya ngisi domisilinya di sini, nanti bisa dikirimkan di alamat domisilinya. Oke, jadi dikirim gitu. NPWP-nya sesuai Iya. alamat domisili. Soalnya nanti pasti di erek itu nyantumin alamat sesuai dengan KTP dan alamat domisili. Oke. Kayak gitu. Jadi langsung jawaban yang cepat ya. Mungkin Tegas, cepat. Mas yang Bisa. tadi nanya bisa kita pandu buat erek ya. Iya, Bisa datang ke kantor, nanti kita pandu. Nanti. Oke? Layanan prima. Kita live aja malam-malam, Mbak. Oke, terima kasih para pendengar, para penonton semuanya di Dialog Pajak dengan tema kapan anak muda harus punya NPWP. Jadi tadi udah beberapa dikasih jawaban apa? Kita jelaskan secara garis besar tentang kewajiban ber-NPWP, terus PTKP, beasiswa dan lain-lain ya. Alhamdulillah di sini para penontonnya interaktif. Dan juga sebelum acaranya udah banyak yang nanya Mbak Abel, cuma kan kita terbatas memilih pertanyaan ya. Iya. Oke, mungkin nanti lain kali akan kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di kolom komentar atau di DM. Nanti akan kita mungkin bahas secara khusus. Terima kasih atas waktunya semua. Terima kasih Mbak Abel Terima kasih Mas Dodo. sudah berkenan menjadi narasumber Bukan kita. narasumber, akan rekannya kamu. Teman-teman lah. Teman. Iya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Nanti pemenangnya diumumin ya. Ya, nanti pemenangnya akan diumumkan di story, pokoknya diumumkan semua lah. Nanti bakal umumin. Kapan, dimanapun Anda berada, hadiahnya akan bisa dikirim atau diambil di sini. Mantap. Ya kan? Ya. Kayak tadi tuh Bu Ati dari Malang, kita kirim aja. Wih, bener banget. Apa bisa dititipin aku kalau pulang? Oh iya. Mau pulang, oke. Untuk bekerja di perpajakan minimal lulusan apa, Kak? Oke, ini ada yang baru nanya. Ini apa? Pertanyaan. Kalau untuk kerja di pajak tergantung ya, ini kan ada penerimaan PNS ya, tergantung ada apa enggak. Kalau enggak itu dari lulusan STAN, jadi biasanya tergantung lowongan. Ada yang ketika pas lowongan tuh D3 pajak, D3, bukan enggak harus D3 pajak sih, D3 pajak atau akuntansi biasanya. Atau S1, tapi itu tergantung dari tes CPNS ya biasanya gitu. Atau dari STAN, tapi dari STAN juga belum tentu bisa masuk di DJP gitu. Jadi tergantung jurusannya apa gitu. Jadi seperti itu Mbak Aci. Wah, Abel kurusan loh kayaknya. Makasih ya Mas. Ini sesi-sesi apa? Sesi-sesi nyantai. Makasih loh ya Mas. Mas Hadi. Oh, ada Bu Dahlia nih. Terima kasih Bu Dahlia udah menonton. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu Bu Dahlia. Terus Safa, makasih Kakak. Oke. Sama-sama. Mbak Safa ini tempat duduknya Safa ya. Saya izin menempati tempat duduk Anda Mbak Safa. Masih banyak nih, masih 15 orang ya. Oh, ada Mas Barka. Halo Mas Barka. Mas Barka setia dari tadi ya. Iya.
setia menonton kita. Terima kasih, selamat malam, kita akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.